Selamat pagi. Pada slide ini kita memasuki bab 2, yaitu konsep dasar termodinamika yang membahas energi, kemudian bagaimana energi itu berpindah, dan bagaimana kita menganalisis energi dalam suatu sistem teknik. Nah, kan kita sudah tahu bahwa termodinamika itu adalah salah satu fondasi paling penting dalam teknik mesin. Hampir semua mesin yang kita gunakan, mulai dari mesin mobil, turbin, pembangkit listrik, hingga kulkas dan AC, itu berdasarkan prinsip termodinamika. Oke, kita lanjut ya ke bagian definisi termodinamika. Di slide ini nanti kita menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan termodinamika. Termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari energi dan transformasinya. Artinya kita mempelajari bagaimana energi berpindah, berubah bentuk, dan mempengaruhi sistem. Energi dapat muncul dalam banyak bentuk seperti panas, kerja mekanik, energi kimia, energi listrik. Nah, dalam termodinamika kita tertarik pada hubungannya antara beberapa variabel penting, misalnya suhunya, energinya, kerjanya, dan perubahan kondisi sistem ya. Jadi itu aja gitu ya. Nah, bayangkan kita merebus air di dapur. Nah, kompor memberikan energi panas. Nah, energi tersebut masuk ke air dan menyebabkan air mendidih. Nah, ini contoh sederhana proses termodinamika. Dalam teknik mesin, proses serupa terjadi dalam skala besar. Misalnya pada turbin gas, seperti gambar ya. Panas dari pembakaran bahan bakar itu digunakan untuk memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Nah, setelah memahami definisinya, kita masuk hukum paling penting dalam termodinamika, yaitu hukum pertama. Apa itu? Hukum kekekalan energi. Jadi, hukum pertama itu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk. Persamanya gimana? Ya gampang, persamanya energi yang masuk dikurangi energi keluar itu sama dengan delta energi pada sistem atau perubahan energi di dalam sistem. Nah, kemudian misalnya pada tubuh manusia ya, seperti yang digambar, energi masuknya kan berasal dari makanan. Nah, energi keluarnya dalam bentuk panas dan kerja tubuh. Nah, sisanya tersimpan sebagai energi dalam tubuh. Nah, analogi lainnya gini aja, gampang. Jika kita punya uang masuk lebih besar dari uang keluar ya di rekening bank Anda, maka saldo Anda kan meningkat di sistemnya. Jika uang keluar, uang yang Anda tarik lebih besar daripada saldo yang masuk, ya nanti energinya nggak ada di sistem, kosong kan, nggak bisa minus kan kalau di bank itu. Nah, sekarang kita lihat berbagai bentuk energi dalam sistem. Nah, energi total itu dapat ditulis sama dengan U plus KE plus PE. Apa artinya? U itu adalah energi yang tersimpan di tingkat mikroskopis dalam molekul. Nah, nanti kita akan belajar mikroskopis. Kemudian KE itu energi karena gerakan benda. Nah, kemudian ada energi potensial. PE itu energi karena posisi dalam medan gravitasi. Semakin tinggi kita naik gunung, semakin tinggi energinya. Jika dinyatakan persatuan massa, ingat persatuan massa itu ada kata-katanya nanti spesifik ya. Minggu kemarin sudah tak jelaskan ya. E kecil energi itu E besar per M ya. E kecil sama dengan U kecil ditambah KE kecil plus PE kecil. Nah, misalnya air di dalam bendungan, air yang diam itu memiliki energi potensial karena bendungan kan biasanya letaknya di atas. Nah, saat air mengalir turun, dia memiliki energi kinetik. Molekul air juga memiliki energi internal karena temperatur.
Nah, semua energi ini bersama-sama membentuk energi total sistem. Nah, sekarang kita fokus pada energi yang paling penting dalam termodinamika, yaitu energi internal ya. Satu-satu kita bahas. Energi internal adalah energi yang tersimpan di dalam struktur molekul suatu zat. Walaupun suatu zat itu terlihat diam ya, molekul di dalamnya itu sebenarnya terus bergerak. Misalnya air dalam gelas secara makroskopis itu terlihat diam. Tetapi pada tingkat mikroskopis, molekul air terus bergerak dan bertumbukan. Gerakan dan interaksi molekul ini menyimpan energi yang disebut energi internal. Nah, semakin tinggi temperatur suatu zat, semakin cepat gerakan molekulnya. Artinya, energi internalnya juga semakin besar. Karena itu, temperatur sering digunakan sebagai indikator energi internal dalam banyak sistem. Nah, energi internal sendiri memiliki beberapa komponen fisik ya. Nih, ada komponen fisiknya. Energi internal berasal dari 3 jenis gerakan molekul ya. Molekulnya itu ada yang gerakannya translasi, yaitu gerakan molekul berpindah tempat, rotasi, gerakan molekul berputar, dan vibrasi, gerakan molekul bergetar. Nah, bayangkan molekul itu seperti bola kecil yang terus bergerak dan bertabrakan satu sama lain. Semakin tinggi suhu suatu gas, semakin cepat molekul itu bergerak. Ini meningkatkan energi translasi, rotasi, maupun vibrasi. Karena itu, dalam gas ideal, energi internal sangat bergantung pada suhu. Selain energi molekul, ada bentuk energi lain yang tersimpan dalam atom, yaitu energi kimia. Nah, energi kimia itu apa? Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan antar atom. Ketika reaksi kimia terjadi, ikatan atom berubah. Nah, perubahan ini melepaskan atau menyerap energi. Contoh paling umum adalah pembakaran bahan bakar di mesin mobil. Bensin mengandung energi kimia. Saat terbakar, energi tersebut berubah menjadi panas. Panas kemudian mendorong piston mesin dan menghasilkan kerja mekanik. Nah, panas kemudian mendorong piston mesin menghasilkan kerja mekanik ya tadi ya, saya ulangi. Jadi, energi kimia itu adalah sumber utama dalam banyak mesin. Namun ada bentuk energi yang bahkan jauh lebih besar, yaitu apa? Ya, pada slide selanjutnya adalah energi nuklir. Nah, nuklir berasal dari ikatan di dalam inti atom. Ikatan ini jauh lebih kuat dibanding ikatan kimia. Karena itu, energi yang dilepaskan juga sangat besar. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau reaksi di dalam matahari, itu merupakan energi nuklir. Dalam reaksi nuklir, sebagian kecil massa berubah menjadi energi menurut persamaan Einstein. Apa itu persamaannya? E sama dengan mc². Artinya sedikit massa dapat menghasilkan energi yang sangat besar karena dikalikan C, ya kan? Energi nuklir dapat dilepaskan melalui dua jenis reaksi utama, yaitu apa? Nah, pada slide selanjutnya menjelaskan, yaitu energi nuklir itu berasal dari reaksi fisi dan reaksi fusi. Fisi adalah pemecahan inti atom berat menjadi inti atom yang lebih kecil. Contohnya, nah reaksi ini digunakan di PLTN. Contohnya uranium dibelah menjadi 2 inti lebih kecil dan melepaskan energi besar. Nah, kemudian ada fusi adalah penggabungan inti atom ringan menjadi inti atom lebih besar. Nah, reaksi ini terjadi di matahari lah, PLTN fisi, matahari fusi. Nah, kemudian fusi menghasilkan energi sangat besar dan menjadi sumber energi bintang atau matahari. Salah satu penerapan penting energi nuklir adalah apa? Pembangkit listrik, PLTN. Kita masuk ke slide PLTN. Energi nuklir dihasilkan di dalam reaktor. Panas dari reaksi nuklir digunakan untuk apa? Untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Anda lihat gambarnya ya. Uap ini memutar turbin. Nah, turbinnya memutarkan generator untuk menghasilkan listrik. Alurnya adalah energi nuklir,
energi panas, energi mekanik, kemudian energi listrik. Nah, PLTN menjadi sumber listrik rendah karbon dengan efisiensi tinggi. Sekarang kita kembali ke bentuk energi mekanik. Nah, energi kinetik, mohon maaf ya, slide selanjutnya energi kinetik. Ya, energi kinetik adalah salah satu energi mekanik. Energi kinetik itu adalah apa? Adalah energi karena gerakan. Nah, rumus energi kinetik adalah KE sama dengan setengah mv kuadrat. Artinya, energi kinetik itu bergantung pada massa dan kuadrat percepatan. Jika kecepatannya 2 kali lipat, energi kinetik menjadi 4 kali lebih besar. Contohnya turbin angin pada slide. Ketika udara bergerak, ia membawa energi kinetik. Nah, energi ini dapat ditangkap oleh turbin untuk menghasilkan listrik. Selain energi karena gerakan, ada karena posisi. Nah, energi potensial namanya. Nah, ini karena posisi. Rumusnya adalah PE sama dengan mgz. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan Z adalah ketinggian. Contohnya apa? Contohnya air di bendungan. Semakin tinggi air berada, semakin besar energi potensialnya. Nah, ketika air jatuh ke bawah, energi potensial berubah menjadi energi kinetik yang memutar turbin. Nah, sekarang kita melihat bagaimana energi dapat berpindah dalam bentuk kerja. Kita masuk ke slide selanjutnya, kerja mekanik. Nah, slide ini menjelaskan konsep kerja. Kerja adalah transfer energi yang terjadi ketika gaya menyebabkan perpindahan. Nah, di dalam sistem piston, kerja itu ditulis W sama dengan integral V1 ke V2 kalikan P dV. Ya. Artinya apa? Artinya kerja itu terjadi ketika tekanan mendorong perubahan volume, dV, perubahan volume. Misalnya pada mesin mobil, pembakaran bahan bakar itu akan meningkatkan gas. Nah, gas menekan piston sehingga piston bergerak. Gerakan ini menghasilkan kerja mekanik. Nah, sekarang kita lihat contoh analisis energi dalam sistem nyata ya. Kita masuk lagi ke tentang analisis energi studi kasus geothermal. Energi panas dari dalam bumi ini digunakan untuk memanaskan air menjadi uap ya. Uap itu memutar turbin. Nah, turbin itu menghasilkan kerja mekanik yang kemudian diubah menjadi listrik. Proses konversinya adalah energi panas yang dihasilkan bumi ya di dalam perut bumi. Ini sistem hidrotermal ya. Kalau sistem ORC beda lagi. Nah, ini energi panas berubah menjadi energi kinetik fluida, kemudian berubah menjadi energi mekanik turbin, dan berubah menjadi energi listrik dengan generator. Namun, tidak semua energi dapat dimanfaatkan secara sempurna. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, arah transfer energi dan efisiensi. Kita sudah membahasnya sebenarnya, kita ulangi lagi. Nah, slide ini itu menunjukkan konsep penting dalam termodinamika. Energi panas selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Contohnya kopi panas. Kopi panas akan berdingin ke lingkungan, tetapi kopi dingin tidak akan tiba-tiba menjadi panas dengan sendirinya. Ini menunjukkan arah alami proses energi. Karena itu, dalam setiap mesin selalu ada kehilangan energi. Nah, konsep ini membawa ke kesimpulan pada bab ini. Apa kesimpulannya? Yaitu energi dalam sistem teknik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya energi internal, energi kinetik, energi potensial, energi kimia, dan energi nuklir. Nah, pemahaman bentuk energi ini sangat penting untuk menganalisis mesin dan sistem energi. Nah, dengan dasar ini kita bisa melanjutkan ke analisis energi yang lebih kompleks pada bab berikutnya. Terima kasih.